Sebagian besar pasien stroke datang terlambat ke rumah sakit, padahal penanganan yang tepat pada jam-jam pertama bisa mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat stroke. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kalau mendapati gejala stroke? Mari kita kenali apa itu stroke. Jadi, sederhananya, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Klasifikasi stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke non-hemoragik dan hemoragik. Yang pertama, cerebrovascular accident atau stroke non-hemoragik. Terjadinya karena adanya sumbatan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak terhenti. Hal ini disebabkan oleh aterosklerosis atau penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah ke otak. Stroke non-hemoragik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada trombotik atau proses terbentuknya trombus hingga menjadi gumpalan. Yang kedua embolik, tertutupnya pembuluh darah arteri oleh bekuan darah. Dan yang ketiga ada hypoperfusion ischemic atau aliran darah ke seluruh bagian tubuh berkurang karena adanya gangguan denyut jantung. Yang kedua cerebrovascular accident hemoragik, yaitu dikarenakan pecahnya pembuluh darah hingga menghambat aliran darah yang normal dan keluar ke dalam bagian otak. Stroke hemoragik dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, perdarahan intracerebral, pecahnya pembuluh darah terutama karena hipertensi, mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak, membentuk massa yang menekan jaringan otak, dan mengakibatkan edema pada otak. Yang kedua, perdarahan subarachnoid. Perdarahan ini berasal dari pecahnya aneurysmia Berry atau AVM. Adapun beberapa penyebab stroke dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu stroke yang disebabkan oleh faktor pembuluh darah dan faktor dari luar pembuluh darah. Faktor pembuluh darah, yaitu yang pertama aterosklerosis pembuluh darah. Otak aterosklerosis adalah penumpukan lemak pada lapisan dalam pembuluh darah. Akibatnya, jaringan yang ada di depan pembuluh darah akan kekurangan oksigen dan akibat lebih lanjut dapat terjadi kematian jaringan. Yang kedua yaitu malformasi arteri atau pembuluh nadi. Otak adanya aneurisme atau kelemahan pembuluh darah otak dan tipsnya dinding pembuluh darah akan memudahkan dinding pembuluh darah robek jika terjadi peningkatan tekanan aliran darah. Aneurisma ini tidak memberikan gejala apapun sampai sesuatu saat dapat pecah sendiri jika terjadi peningkatan aliran darah ke otak. Yang ketiga yaitu trombosis vena atau penyumbatan. Penyebabnya seperti teromus, embolus, cacing, dan leukemia. Adapun faktor dari luar pembuluh darah yaitu yang pertama penurunan perfusi atau aliran darah. Aliran darah ke otak hal ini dapat disebabkan oleh hipertensi menahun yang menyebabkan terjadinya perubahan anatomi jantung, gagal jantung, atau hiperkolesterol. Adanya perubahan tersebut menyebabkan darah menjadi relatif lebih pekat dan alirannya menjadi lebih lambat. Kedua yaitu embolus atau tembus embolus atau tembus yang mengalir di dalam pembuluh darah otak sehingga menyumbat aliran darah. Kejadian ini akan menyebabkan kematian jaringan otak. Apa aja sih faktor risiko stroke? Konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, orang dengan hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas, dan merokok. Lalu, bagaimana cara mencegah stroke? Rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari, makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG. Hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif, dan istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam. Dan cek kesehatan secara berkala seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah.
Untuk mengetahui bagaimana orang yang terkena stroke, tentu kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya. Biar gampang menghafal, ini nih singkatannya, segera KRS. Senyum yang awalnya manis jadi nggak simetris atau mencong. Gerak separuh tubuh tiba-tiba melemah. Bicara yang semula lancar jadi terbata-bata, belepotan atau pilu. Kebas atau kesemutan separuh tubuh. Rabun atau pandangan kabur tiba-tiba. Sakit kepala hebat. Nah, kalau mendapati orang dengan gejala segera KRS, maka sudah saatnya segera untuk membawa orang tersebut ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda karena setiap 1 detik sangat berharga untuk kesehatan saraf otak. Ingat stroke, ingat segera KRS. Adapun pemeriksaan penunjang pada penyakit stroke diantaranya adalah yang pertama, pemeriksaan darah laboratorium. Pemeriksaan darah laboratorium pada penderita stroke bertujuan untuk mengevaluasi faktor risiko seperti kadar gula darah, kolesterol, trigliserida, serta faktor-faktor pembekuan darah. Ini membantu dalam menentukan pengelolaan dan pencegahan lebih lanjut terhadap stroke. Bagian yang kedua yaitu rongsen toraks. Pemeriksaan fototoraks pada penderita stroke bertujuan untuk mengevaluasi kondisi paru-paru dan jantung. Ini dapat membantu dalam menentukan apakah ada komplikasi atau kondisi yang memperburuk kondisi stroke seperti pneumonia atau gagal jantung kognitif. Ketiga yaitu CT scan kepala. Pemeriksaan CT scan kepala pada penderita stroke bertujuan untuk mendeteksi adanya perubahan dalam struktur otak seperti perdarahan atau infrak, serta untuk menentukan lokasi, ukuran, dan jenis stroke yang dialami pasien. Ini memungkinkan tim medis untuk melakukan diagnosis secara cepat dan merencanakan pengelolaan yang tepat untuk pasien tersebut. Yang keempat ada MRI kepala. Pemeriksaan MRI kepala pada penderita stroke bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang area otak yang terpengaruh oleh stroke, termasuk lokasi, ukuran, dan kerusakan jaringan otak. Ini membantu dalam diagnosis yang lebih akurat dan perencanaan pengelolaan serta pemulihan pasien. Yang kelima yaitu pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG pada penderita stroke bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas listrik jantung dan mendeteksi adanya aritmia atau gangguan irama jantung. Ini penting karena stroke dapat mempengaruhi fungsi jantung secara langsung atau melalui faktor risiko yang terkait. Evaluasi ini membantu dalam manajemen komprehensif pasien stroke dan mencegah komplikasi jantung yang mungkin timbul. Komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit stroke adalah yang pertama, hipoksia cerebral. Diminimalkan dengan memberi oksigenasi darah adekuat ke otak. Fungsi otak bergantung pada ketersediaan oksigen yang dikirim ke jaringan. Pemberian oksigen suplemen dan mempertahankan oksigenasi jaringan. Yang kedua, penurunan aliran darah cerebral. Bergantung pada tekanan darah, curah jantung, dan integritas pembuluh darah cerebral. Hidrasi adekuat harus menjamin penurunan vikositas darah dan memperbaiki aliran darah cerebral. Hipertensi dan hipotensi ekstrim perlu dihindari untuk mencegah perubahan pada aliran darah cerebral dan potensi meluasnya area cedera. Yang ketiga, embolisme cerebral. Embolisme akan menurunkan darah ke otak dan selanjutnya akan menurunkan aliran darah cerebral. Disritmia dapat mengakibatkan curah jantung tidak konsisten dan penghentian trombus vokal. Selain itu, disritmia dapat menyebabkan embolus cerebral dan harus diperbaiki. Setelah mengalami stroke, beberapa penderita juga mengalami gangguan kesehatan yang lain seperti berikut. Yang pertama ada depresi. Penderita stroke umumnya mengalami stres berat atau depresi ketika kembali dari rumah sakit setelah menjalani perawatan. Hal ini biasanya disebabkan karena rata-rata penderita stroke tidak sembuh dengan total. Yang kedua, darah beku.
Darah beku mudah terbentuk pada jaringan yang lumpuh, terutama pada kaki, sehingga menyebabkan pembengkakan yang mengganggu. Selain itu, pembekuan darah juga dapat terjadi pada arteri yang mengalirkan darah ke paru-paru, sehingga penderita sulit bernafas. Yang ketiga ada memar atau dekubitus. Jika penderita stroke menjadi lumpuh, penderita harus sering dipindahkan dan digerakkan secara teratur agar bagian pinggul, pantat, sendi kaki, dan tumit tidak terluka akibat terhimpit alas tempat tidur. Yang keempat ada otot mengerut dan sendi kaku. Kurang gerak akan menyebabkan sendi menjadi kaku dan nyeri. Misalnya, jika otot-otot betis mengerut, kaki terasa sakit ketika harus berdiri dengan tumit menyentuh lantai. Hal ini biasanya ditangani dengan bagian fisioterapi. Yang kelima, pneumonia atau radang paru-paru. Ketidakmampuan untuk bergerak setelah mengalami stroke membuat pasien mungkin mengalami kesulitan menelan dengan sempurna atau sering terbatuk-batuk sehingga cairan terkumpul di paru-paru dan selanjutnya dapat menyebabkan terjadi pneumonia. Yang keenam, yang terakhir, menyebabkan nyeri pundak. Otot-otot di sekitar pundak yang mengontrol sendi-sendi pundak akan mudah cedera pada waktu penderita diganti pakaiannya, diangkat, ataupun ditolong untuk berdiri. Selanjutnya kita masuk pada terapi komplementer pada stroke, yaitu terapi akupuntur. Saraf dan otot yang sering terkena stroke adalah nervus opticus, yaitu saraf bola mata untuk penglihatan, nervus oculomotorius, yaitu saraf penggerak bola mata dan mengangkat kelopak mata, nervus mandibularis, yaitu saraf rahang bawah dan lidah, nervus facialis, yaitu saraf otot lidah yang berfungsi menggerakkan lidah dan selaput lendir rongga mulut, nervus accessorius, yaitu saraf leher dan otot leher serta anggota gerak atas, sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan pada tangan baik kiri maupun kanan, dan anggota gerak bawah dapat mengakibatkan kelumpuhan pada kaki. Terapi akupuntur merupakan terapi non-farmakologi yang biasa digunakan oleh pasien geriatri untuk berbagai pengobatan, termasuk dapat digunakan untuk mengurangi nyeri. Akupuntur atau yang lebih dikenal dengan sebutan tusuk jarum adalah suatu ilmu seni pengobatan yang dilakukan dengan penusukan pada bagian tubuh tertentu melalui permukaan kulit dengan kedalaman tertentu dan dengan menggunakan jarum khusus yang terbuat dari logam. Cara terapi akupuntur dilakukan dengan menggunakan jarum khusus untuk akupuntur yang hanya digunakan satu kali. Kemudian jarum ditusukkan pada titik-titik syaraf di bagian tubuh tertentu yang menjadi keluhan dan dialiri listrik berkekuatan rendah dan akan terlihat getaran pada jarum yang disebabkan oleh reaksi listrik pada jarum. Berikutnya, aliran listrik dan jarum akupuntur dilepaskan secara perlahan. Lalu dilakukan proses untuk memberikan rangsangan pada bagian tubuh yang tidak menjadi titik akupuntur. Kemudian pasien akan diambil darahnya sebagai darah kotor di setiap 5 jari kaki dan tangan kanannya yang terkena penyakit untuk menghindari stroke susulan.